Baik, di video kali ini kita akan masuk ke materi tentang Generative Adversarial Network atau yang biasa disingkat dengan GAN ya. GAN ini sangat populer di beberapa waktu terakhir ini karena implementasi dari Generative Adversarial Network ini sangat luar biasa ya. Banyak dikagumi orang karena salah satu implementasi dari GAN ini bisa dilihat secara langsung ya, secara real, bahkan oleh orang awam sekalipun, dan langsung kelihatan bedanya. Jadi kalau Anda lihat gambar di slide nanti, Anda akan saya tunjukkan bahwa salah satu kemampuan dari GAN atau implementasi dari GAN adalah bisa menduplikasi data baru sedemikian hingga kalau dalam proyek-proyek deep learning untuk computer vision, kita bisa seolah-olah menciptakan wajah orang yang baru, sama sekali baru. Orang ini belum pernah ada sebelumnya, dan memang nggak ada, tidak real, tapi Anda akan melihatnya sebagai seorang yang nyata ya. Dan itu dibentuk dari data-data yang ditrainingkan ke dalam arsitektur GAN. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Di slide pertama, ini definisi-definisi tentang istilah atau terminologi GAN. Yang pertama, generatif. Kenapa disebut sebagai generatif? Ya, karena tugas utama dari arsitektur ini adalah generate atau membangkitkan data baru, data tiruan, ya, dari data training yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Jadi tugas utamanya ini dia, mengenerate data baru. Makanya disebut di awal dalam akronimnya sebagai generative. Artinya generative model ya. Kemudian adversarial. Adversarial ini artinya pertentangan ya, pertentangan karena di dalam arsitektur GAN terdapat dua bagian penting yang fungsinya saling berlawanan ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Dua-duanya menggunakan arsitektur jaringan saraf tiruan dan tujuannya justru saling berusaha untuk saling mengalahkan gitu ya. Kemudian network jelas di akronim terakhir network ini otomatis ya kedua-duanya generatif, fungsi generatif dan dua bagian pentingnya tadi dibentuk dari jaringan saraf tiruan ya, networks yang masuk dalam kelompok unsupervised kalau dalam machine learning ya. Unsupervised itu kalau Anda masih ingat adalah sebuah kelompok dalam machine learning yang pelatihannya tidak terbimbing ya. Jadi dibiarkan dia mengkategorikan sendiri data-data yang diberikan di dalam pelatihan. Ini terminologinya. Generative Adversarial Network. Generative itu mengenerate atau menciptakan atau memproduksi data tiruan. Adversarial terdiri dari dua bagian yang saling berlawanan, yang dua-duanya menggunakan jaringan saraf tiruan atau networks. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, ini yang saya sebut di awal tadi, magic of GAN ya, magic buat orang awam ya. Buat kita seharusnya kita tidak terlalu merasa ini sesuatu yang wah karena kita sudah paham bagaimana ini dibuat ya. Jadi salah satu implementasi GAN dalam image ya, dalam bidang citra computer vision itu adalah dia menciptakan objek yang berbeda dari data latih yang diberikan sebelumnya. Jadi contoh di sini dia bisa membuat wajah-wajah baru yang kita melihatnya real, ini sangat real ini ya. Ini orang ini seolah-olah ini memang ada dari foto, tapi sebetulnya tidak. Ini orang ini tidak benar-benar ada. Orang yang ada di gambar ini adalah hasil rekayasa dari GAN, di mana dia sebelumnya sudah dilatih dengan gambar orang yang bermacam-macam, kemudian dia membentuk orang yang baru. Ya, ini yang kemudian diapresiasi atau dianggap wah oleh orang awam, karena ya
Manusia sifatnya kan seperti itu ya, suka yang fake ya, suka yang palsu ya, menganggap sesuatu yang bisa dipalsukan itu sesuatu yang hebat ya. Tidak hanya di gambar ya, dengan GAN kita bisa mengenerate suara palsu. Misalnya Anda akan temukan eh, di hasil penelitian yang di-upload di YouTube ya, yang di-sharing di media sosial, ada video bahkan, jadi kombinasi dari gambar bergerak yang fake dan suara yang fake juga, suara palsu juga, yang di-generate dua-duanya oleh GAN. Atau salah satu, misalnya gambar Anda, misalnya Anda buat video gambar Anda, tapi suaranya Anda ganti dengan suaranya misalnya Mr. Donald Trump misalnya, itu bisa. Jadi antara mimik dan suara, ya, mimik itu gerakan bibir ya, dan suara yang dihasilkan akan persis sama seperti suara Donald Trump saat bicara. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang menggemparkan ya, karena langsung bisa dilihat, langsung bisa dirasakan oleh orang awam yang tidak kenal sama sekali teknologi ini ya, dan menganggapnya sesuatu yang magic. Ya, ini ya salah satu implementasi. Implementasi berikutnya adalah, kita lihat di slide berikutnya. Ya, dia bisa menciptakan objek dari data yang minim. Misalnya ini juga hasil penelitian dari sebuah arsitektur GAN yang sudah dibuat oleh orang lain ya. Coba modelkan, dimana kalau kita dikasih garis begini, modelnya akan membentuk gambar yang dia akan terus memperbaiki gambarnya sampai membentuk gambar pemandangan ya, dengan warna dasar hijau. Nah, gunung ya, dengan input data berupa lengkungan seperti ini. Ya, ini hasil akhirnya bisa sebagai gambar. Dari mana dia bisa mendapatkan gambar ini? Ya dari input gambar-gambar sebelumnya. Tapi bisa dipastikan gambar itu tidak akan sama dengan gambar sebelumnya. Gambar ini benar-benar baru, ya. Ya, ini ada inisialisasi, hasilnya seperti ini. Setelah dimasukkan dalam model GAN. Nah, sekarang kita masuk ke arsitekturnya sendiri. Apa sih sebetulnya isi GAN ini? Nah, kalau Anda lihat di sini ya, Anda bisa lihat diagram blok dari arsitektur GAN. Itu ada dua bagian penting yang saya tandai ya, dengan panah itu. Yang pertama adalah generator atau blok G, dan diskriminator atau blok D. Dua ini yang saya sebut di awal sebagai dua bagian yang saling bertentangan ya. Yang satu ini, generator ini adalah membangkitkan data baru ya. Jadi data baru inputnya apa ya? Dari input random, diacak, data acak itu ya, di random kemudian muncul data baru, membentuk sebuah sampel data. Kemudian diskriminator. Diskriminator ini ya sama seperti mesin klasifikasi dalam mesin learning atau dalam deep learning yang lain ya, identifikasi atau pengenalan yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya diskriminator ini akan membandingkan data dari generator ya, data palsu tadi, data acak tadi, dengan data nyata yang real. Ini data real yang kita trainingkan ke diskriminator. Ini data realnya, dicocokkan ini. Kalau data bagian diskriminator ini menganggap bahwa data hasil dari generator itu identik dengan data real, maka diloloskan. Tapi kalau misalnya data dari generator ini yang di random tadi itu tidak menyerupai sama sekali dari data-data yang ada di dalam data real, maka di reject, ditolak. Ya, jadi yang satu mengenerate, yang satu menyeleksi. Ya, ini kan berlawanan ini fungsinya. Nah, dari seleksi tadi dia akan terus belajar ya, karena dua-duanya baik generator maupun diskriminator ini kan jaringan serap tiruan, di mana sifat dasar dari jaringan serap tiruan adalah belajar dari kesalahan sebelumnya. Kalau dia meloloskan sebuah data yang errornya besar, dia akan memperbaiki diri.
diskriminator ini, semakin ketat seleksinya. Begitu juga generator. Ketika semakin sering ditolak, dia akan semakin sering belajar bahwa data yang dikirimkan ke diskriminator harusnya lebih baik. Dia perbaiki terus. Sampai akhirnya keluarlah data yang mendekati sempurna, tapi tidak ada di dalam data real di sini. Konsepnya seperti itu ya. Konsepnya seperti itu. Seolah-olah simpel, tapi ya implementasinya cukup rumit karena mengandung dua bagian jaringan saraf tiruan yang berbeda, di mana masing-masing ini harus di training ini. Baik diskriminator harus di training dengan data yang real untuk bisa menolak data-data yang palsu atau tidak identik dengan data real, dan generator yang juga harus di training untuk bisa menghasilkan data-data baru supaya bisa lolos dari diskriminator. Jadi trainingnya dari apa ya? Data random di training. Gitu ya, ini konsepnya, konsep penting dari GAN ya, yang efeknya luar biasa ya. Oh ya, GAN ini baru dimunculkan awalnya di tahun 2014, sorry. Jadi masih termasuk relatif baru ya, masih relatif baru. Orang-orang saat itu tidak berpikir sampai sejauh ini ya. Meskipun ini konsepnya sederhana, waktu itu belum terpikir bahwa jaringan saraf tiruan bisa dibagi menjadi dua bagian. Sedangkan pada saat itu dengan teknologi yang ada, untuk membuat satu jaringan saraf tiruan aja sudah ngos-ngosan ya. Kalau untuk deep learning ya, karena membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi ya. Jadi waktu itu ya hanya yang berpikir gila aja orang bisa merancang sesuatu yang soalnya di saat itu agak susah ya, atau mustahil ya. Dua bagian masing-masing di training dengan data besar. Bagaimana bentuk modelnya itu ya, waktu itu mungkin hanya 1-2 orang yang kepikir. Nah, ini ada dua proses seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa ada proses training generator. Ya, generator akan terus memperbaiki outputnya berdasarkan hasil dari diskriminator tadi. Jadi kalau sering ditolak ya dia akan semakin belajar gitu ya, karena ada feedbacknya di sini, atau yang dinamakan back propagation error. Ya, ini khas dalam jaringan saraf tiruan, bahwa setiap kesalahan atau error dikembalikan lagi ke jaringan saraf tiruan untuk memperbaiki apa? Kalau Anda masih ingat di materi awal perkuliahan, untuk memperbaiki weight dan bias pada setiap sel jaringan saraf tiruan. Ya, kalau satu, kalau banyak ya mungkin ratusan atau mungkin ribuan jaringan sel saraf tiruan, weight-nya yang harus diupdate supaya semakin sempurna outputnya sehingga tidak ditolak. Tujuannya itu ya. Training generator ini, kemudian ada training otomatis, ada training diskriminator ya. Nah, ini training diskriminator, dia akan terus belajar untuk memperbaiki kemampuannya untuk menyeleksi mana data yang identik dengan data real dan mana yang enggak. Kalau ini Anda sudah pasti paham prosesnya, karena hampir semua deep learning konvensional itu tujuannya adalah diskriminator ya. Entah itu sebagai klasifikasi atau sebagai identifikasi atau sebagai pengenalan sesuatu. Itu sebetulnya identik dengan tugas diskriminator, menyeleksi ya. Ya, menyeleksi setiap objek palsu yang terdeteksi, dia akan terus belajar ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, ya, selanjutnya kita praktek aja ya. Di sini ada sebuah link yang bisa Anda coba ya. Coba di link ini untuk ya, saya harapkan Anda bisa mempraktekkan ya, karena ini kan Anda tidak membuat sesuatu yang baru di sini, Anda tinggal mengimplementasikan apa yang sudah dibuat oleh orang lain di sini, dan memang tujuannya untuk belajar GAN ya di sini ya, disediakan oleh Google Developer ya.